Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga kembali menyapa jemaat sekalian dalam kegembiraan iman yang bersumber dari hati yang melimpah dengan syukur dalam segala keadaan. Kiranya kegembiraan kemenangan bersama dengan Kristus dalam Minggu Paskah 2 ini melimpah atas kita semua. Pandemi COVID-19 sungguh telah mengubah banyak hal dalam hidup umat manusia dan bumi kita ini. Semoga ujung perjuangan bersama ini berakhir dengan kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, meskipun keprihatinan masih terus menyelimuti. Majelis mengajak seluruh jemaat untuk bersatu hati dalam doa bagi para tenaga medis yang menjadi benteng terakhir pertahanan melawan COVID-19. Mari kita bersatu hati dan mengingat para tenaga medis dan keluarganya di dalam doa-doa kita, sebab acap kali justru mereka mendapatkan perlakuan dan bahkan menerima akibat buruk dari banyak orang yang kurang bertanggung jawab. Dalam kesatuan hati pula kita wujudkan aksi Paskah GKJ Sidomukti dalam bentuk kepedulian konkret kepada keluarga-keluarga yang terdampak pandemi COVID-19, pengadaan masker gratis dan pengadaan bantuan APD atau alat pelindung diri untuk para petugas pelayanan publik di sekitar kita. Inilah panggilan kita mewujudkan spirit gotong royong. Kini kami bacakan Warta Gereja Minggu 19 April 2020. Pertama, atestasi keluar. Majelis GKJ Sidomukti Salatiga telah mengirimkan surat keterangan atestasi keluar bagi Ibu NS Natalia Ratna Wijayanti dan Ananda Kalista Natania Atmaja, warga kelompok Yohanes, ke Gereja Kristen Indonesia Sukabumi. Ibu NS Natalia Ratna Wijayanti sekarang beralamat tinggal di Villa Taman Anggrek, Blok Romawi 11, nomor 11, Sukaraja, Sukabumi. Majelis mengucapkan selamat bersekutu di tempat yang baru. Yang kedua, ibadah minggu selanjutnya. Sebagaimana telah disampaikan dalam surat penggembalaan bahwa ibadah minggu tanggal 19 dan 26 April 2020 tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Majelis akan meninjau kembali hal ini setiap 2 minggu. Majelis akan terus-menerus memperhatikan perkembangan situasi dan majelis akan segera memberitahukan kepada jemaat melalui WA Group yang ada. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kini marilah kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian pembuka dari Kidung Jemaat 194 ayat 1, 2, dan 3. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Surat Yohanes yang pertama bab 4 ayat 18 menjadi nats penuntun bagi ibadah kita di Minggu Paskah kedua pagi ini. 1 Yohanes 4 ayat 18. Dan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut dengan kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat 187 bait 1, 2, dan 4. Yesus
Saudara-saudari, keagungan rahmat Allah dalam kegembiraan Paskah hanya akan kita mampu selami dalam kerendahan hati, menyadari akan keberadaan diri yang sungguh membutuhkan belas kasihannya. Oleh karenanya, marilah kita memeriksa hati dan batin kita sendiri agar kegembiraan hakiki Paskah menjadi berkat dalam hidup kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita memasuki hidup yang baru, kekal abadi, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber rahmat pengampunan, sungguh besar belas kasih-Mu kepada kami. Pandanglah senantiasa kami umat-Mu yang dengan kerendahan hati mengaku tobat kepadamu, membuka hati serta seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu. Kami merindukan sabda penyelamatanmu dalam masa Paskah ini, demi Kristus Putramu, Juru Selamat dunia. Amin. Pelengkap Kidung Jemaat 127, bait 1, 2, dan 3. Kita sambut berita anugerah dan amanat hidup baru. Dalam rahmat Allah terdapat kasih dan pengampunan. Bagi saudara yang membuka hati bagi Dia, terimalah berita pengampunan. Diambil dari kitab Ibrani, bab 10 ayat 19 sampai 22. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang
penuh kegembiraan dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Demikian pula kita terima amanat hidup dalam pengampunan sebagaimana juga sabdanya tertulis dalam kitab Ibrani bab 12 ayat 1 sampai 3. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kini hiduplah dalam terang sabdanya dan ucaplah syukur. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Damai sejahtera Allah besertamu, dan besertamu pula. damai Kristus besertamu, damai Kristus besertamu, damai Kristus besertamu. Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 3. Lawanlah godaan, selalu bertekun, tiap kemenangan kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang, harap akan Yesus pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Allah memberikan kasih mulia bagi yang percaya di dalam iman. Kristus memulihkan
Kini marilah kita siapkan hati kita untuk menyambut bacaan sabda Tuhan di Minggu Paskah kedua hari ini. Mari kita memohon berkat pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kini kami membuka hati kami sepenuhnya di hadapan-Mu ya Allah, bahkan hidup kami seluruhnya. Kami membutuhkan terang yang daripada-Mu Tuhan, agar hati dan batin kami terang benderang meski kami harus menghadapi kemelut hidup bersama dalam kehidupan dunia saat ini. Kami memerlukan terang-Mu itu. Oleh karena kelemahan kamilah, acap kali kami begitu sulit untuk melangkah, menemukan langkah-langkah dan tapak-tapak kehidupan sebagaimana Engkau kehendaki. Maka bersabdalah ya Tuhan, Roh Kudus, kami memohon pertolongan-Mu agar kehidupan kami sungguh diterangi oleh sabda-Mu. Engkau menolong kami, memampukan kami untuk hidup sebagaimana Engkau kehendaki. Bersabdalah ya Bapa, kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam dikau sabda Allah sejati, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Khotbah Petrus. Bacaan dari Kitab Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14a dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Kisah Para Rasul 2 ayat 14a dilanjutkan ayat 22 sampai 32. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya.
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku berlindung padamu.
kita pun melimpah dalam hadirat-Mu. Aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Dia. Bacaan kedua. Pengharapan, iman, dan kasih. Bacaan dari surat Petrus yang pertama, bab 1, ayat 3 sampai 9. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepadanya, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita sambut bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes. Injil Yohanes bab 20 ayat 29 sampai 31. Yohanes 20 ayat 29 sampai 31. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun hanya sesaat saja muncul dalam pelaporan Yohanes pasca kebangkitan Yesus, namun kebanyakan pembaca akan sangat dipengaruhi oleh narasi Injil Yohanes ini dalam menilai pribadi Thomas. Ada banyak penilaian tentang Thomas. Thomas sering digolongkan sebagai orang yang sulit. Orang seperti Thomas tidak mudah tergerak emosinya. Tatkala murid-murid Yesus yang lain dengan semangat dan bergairah mengatakan, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas memiliki ekspresi yang berbeda. "Sebelum aku melihat bekas paku dalam tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Terkesan Thomas begitu pesimis dan cara berpikirnya negatif. Maka orang seperti Thomas seringkali akan dinilai secara negatif. Nggak asik orangnya, dijauhi dalam pergaulan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam bacaan kita tidak menjumpai Tuhan Yesus marah kepada Thomas karena keraguannya, ketidakpercayaannya. Yesus sama sekali tidak menolak Thomas dalam hal ini. Saudara-saudari, kepastian adalah sebuah kebutuhan bagi Thomas waktu itu. Peristiwa kematian Yesus dengan cara yang begitu mengenaskan telah membuat suasana hati menjadi serba bimbang. Saya kira logis jika ia membutuhkan sebuah kepastian pada akhirnya. Dan inilah sisi lain sebetulnya kondisi yang sedang dialami oleh Thomas. Tapi muncul juga pertanyaan, mengapa Thomas pun tidak percaya juga kepada saudara-saudaranya? Sekali lagi, Thomas sedang bergulat dengan ketidakpastian. Bayangkan, peristiwa pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas dengan menjual gurunya, itu sudah sebuah pukulan yang begitu hebat. Bahkan Petrus yang dianggap murid yang paling tangguh di antara murid-murid yang lain juga telah menyangkal Tuhannya 3 kali. Dan itu ada dalam kisah narasi Yohanes. Jadi kalau begitu, siapa lagi ini yang harus dipercayai? Dan Thomas memang bukan pribadi yang menggebu-gebu. Dia membutuhkan waktu untuk berproses, perlahan tetapi pasti, untuk melewati masa ketidakpastian itu, melewati masa ketidakpercayaan dan keraguan itu, lalu berubah menjadi sebuah keyakinan yang teguh dan yang tidak akan berubah. Thomas membutuhkan proses. Itu semua tentang Thomas. Dan tentu ada begitu banyak penilaian tentang Thomas dan pribadinya ini. Tapi bacaan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagian akhir dari narasi tentang Thomas, bacaan ini memang memberi kesan bahwa Yohanes akan hendak menutup kitabnya. Tetapi nyatanya tidak, masih ada kelanjutannya. Maka jika demikian, bagian ini merupakan penutup narasi kisah tentang Thomas. Dengan uraian pendek yang beberapa ayat ini, Yohanes hendak menegaskan itulah narasi kisah Thomas. Itulah narasi iman Thomas. Itulah
sepenggal kisah kehidupan Thomas. Thomas tampil apa adanya, beriman juga apa adanya. Tidak ada yang ditutupi, begitulah adanya. Beriman yang tetap harus bergumul. Beriman yang tetap harus berhadapan dengan keraguan dan ketidakpastian. Namun sepenggal narasi iman Thomas dengan apa adanya ditampilkan justru menjadi otentik, orisinal. Sebab ada dalam pengalaman iman yang ditemukan sendiri oleh Thomas. Thomas yang mau dan berani bergulat dengan keraguan, dengan ketidakpastian, dan berani untuk bergulat juga dengan kebimbangan. Tetapi sekali lagi disitulah Bapak Ibu dan Saudara-saudara, justru Thomas menemukan sebuah nilai iman yang otentik, yang orisinil, dan lebih hidup. Karena ia mengalaminya, melewatinya. Maka jika demikian, saya kira hal ini juga memberi pengajaran berharga untuk kita semua. Selalu ada hal-hal baik yang terbungkus dalam gonjang-ganjing kehidupan. Pengalaman iman terbentuk dan bertumbuh di dalam pergulatan dan pergumulan hidup konkret yang memang tidak selalu oke. Acap kali hidup konkretnya sama sekali tidak oke. Tetapi ada pengalaman iman yang bertumbuh dan terbentuk sedemikian rupa seiring dengan yang tidak oke sekalipun. Pertanyaannya tentu bagi kita, narasi iman seperti apa yang akan kita bangun atas situasi yang sedang menghimpit kita saat ini? Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pandemi COVID-19 sungguh telah membuat perubahan besar dalam kehidupan kita. Luar biasa. Hidup umat manusia dan bumi berubah serentak oleh karena pandemi COVID-19. COVID-19 juga telah mengajarkan kepada kita banyak hal. Termasuk hal-hal yang selama ini begitu terabaikan oleh karena hidup sudah berjalan seperti mesin. Manusia dan dunia bergerak sedemikian seperti mesin sehingga ada hal-hal yang terabaikan sedemikian. Dan COVID-19 telah mengajarkan kepada kita nilai kemanusiaan. Yang mau tidak mau, saling tolong menolong, gotong royong adalah sebuah spirit yang harus semakin lebih dinampakkan. COVID-19 juga telah memberikan pengajaran yang mendalam untuk kita. Belajar tentang berdiam diri. Belajar untuk tenang, belajar untuk menahan diri dan mengendalikan diri, belajar untuk mengatasi perasaan-perasaan dirinya sendiri, belajar untuk mengendalikan segala gejolak hati dan keinginan, dan ada banyak hal yang lain. Sungguh COVID-19 telah mengajari kita keterhubungan manusia satu dengan yang lain. Diri yang menulari, bangsa yang papar memapari. Narasi iman apa yang kita hidupi dalam kondisi seperti ini? Saya kira
sekarang tersedia begitu banyak kesempatan untuk membangun narasi iman yang otentik, yang orisinil. Caranya temukan sendiri dalam pergulatan kehidupan konkret kini. Maka ini narasi iman yang patut untuk dibangun, dan itu akan menjadi otentik dan orisinil bagi kita semua. Yang otentik, yang orisinil, yang akan kita temukan sendiri dalam pergulatan kehidupan kini. Dan jika proses yang harus dilewati adalah bergulat dalam keraguan, dalam kebimbangan, dalam perasaan yang tidak pasti, bersyukurlah. Dan jangan berhenti mencari dan menemukan. Sama seperti Thomas. Jangan lalu berhenti dalam keraguan dan ketidakpastian itu. Melainkan sambil membuka diri dalam kerendahan, teruslah berjalan, menerobos ruang-ruang gelap itu. Teruslah melangkah tanpa mengeluh. Teruslah bergerak maju. Sampai pada ujung lorong itu, nampak cahaya terang kehidupan dalam kemenangan. Maka kita akan menemukan yang otentik dan orisinil sebagai narasi iman dalam situasi seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengelola situasi sulit apalagi genting sungguh dibutuhkan sikap hati dan batin yang tidak mudah reaktif. Kita memang harus banyak belajar. Kita perlu juga belajar dari orang-orang hebat, para bujangga, para winasis, yang juga mewariskan kesaktian batiniah, kesaktian batin, yang tentu itu juga bisa kita temukan dalam sebagai kekuatan ilahi yang juga sudah dihidupi oleh para pendahulu kita melalui petuah-petuah luhur. Sebetulnya dari situ juga kita bisa belajar. Belajar untuk menata hati dan batin sedemikian rupa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menarik tatkala Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memberikan seruan menghadapi COVID-19, disampaikannya dalam bahasa Jawa beberapa minggu yang lalu. Setidaknya saya mencatat ada 3 wejangan luhur yang beliau kutip. Ada banyak, tetapi saya mencatat ada 3 wejangan luhur yang dikutip. 1. Kesandung ing roto, kebentus ing tawang. Artinya, tersandung jalan yang rata, kebentur langit. Tentu ini aneh. Di jalan rata tersandung, tapi kebentur di langit, awang-awang, bagaimana mungkin? Maknanya adalah, ini peringatan agar manusia selalu waspada dan hati-hati di setiap tempat. Hal itu oleh karena aral musibah asalnya kadang tidak terbayangkan, di mana saja, kapan saja, pun dapat menimpa siapa saja. Maka meskipun jalan yang dilalui begitu rata, lurus, tenang, terang benderang, tetapi dimanapun kita harus tetap waspada, hati-hati, jangan sembrono. Kiri kanan memang aman, tetapi siapa tahu hati kita sendiri penuh dengan duri dan batu yang tak terhitung jumlahnya. Dan saya kira ungkapan ini pun juga mengajak dalam situasi seperti saat ini. Hati-hati, jangan salah langkah oleh karena tidak cermat. Orang harus lebih tenang dan lebih sabar agar bisa bertindak dengan bijak dan baik. Saya kira ini wejangan yang bagus.
Kedua yang dikutip beliau juga, Gusti paring dalan kanggo wong kang dalan. Artinya, Tuhan memberi jalan bagi orang yang mau berjalan di jalan yang benar dan baik. Kanggo wong kang dalan, yang mau hidup di jalan yang baik dan benar. Ungkapan ini juga memberikan makna mendalam dalam kehidupan. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Ini yang pertama. Jangan ragukan pertolongan Tuhan. Tetapi memang harus ada langkah berjuang. Berani bersusah payah dan harus dalan. Berpikir logis, nalar, jangan ngawur, jangan kebat kliwat. Harus bisa melangkah dengan menep sesuai dengan ketentuan yang diatur dan mau bekerja sama dengan yang lain secara baik. Jangan oleh karena kesulitan orang lalu menjadi tidak waras nalarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya kira wejangan ini sungguh amat baik. Pertolongan Tuhan pasti ada. Tetapi keputusan harus dengan pertimbangan yang matang. Jangan sembarangan dalam langkah berjuang. Pertolongan Tuhan pasti ada. Tetapi memang harus ada langkah untuk berjuang. Mau untuk bersusah payah. Mau berani untuk kangelan. Ya, ini saat bagi kita memang untuk berjuang dalam kangelan ini. Dan di situ pula sebetulnya pertolongan Tuhan bagi kita. Wejangan ketiga yang muncul juga adalah datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan marah bila musibah datang, dan jangan susah tatkala kehilangan. Kata-kata bijak ini pun saya kira begitu sangat relevan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara di masa pandemi COVID-19. Jangan marah bila musibah datang, jangan juga susah tatkala kehilangan. Ungkapan ini memiliki makna yang begitu nampak jelas, tetapi saya kira betapa tidak mudahnya. Dibutuhkan kekuatan hati yang luar biasa, disertai selalu berpikir positif. Sebab ada banyak orang yang begitu mudah untuk hanyut dan kalah, dikuasai oleh keadaan dan situasi. Orang begitu mudah diombang-ambingkan keadaan. Dan hanya orang yang mampu mengendalikan hati dan terus berlatih agar tidak mudah untuk berontak, tidak pula dibakar-bakar kekecewaan dan keluhan. Maka orang yang seperti itu yang akan mampu memaknai setiap masalah dengan hikmah, memaknai setiap musibah menjadi berkah. Ini proses penemuan otentik dan orisinal dari dalam diri kita. Tidak sekedar itu kita dengar, lalu kita manggut-manggut dan mantuk-mantuk, tetapi tidak dijalankan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua wejangan ini mengajarkan kita berdiri kokoh di tengah badai, seraya mencari hikmat hidup di dalamnya. Menurut saya, kisah Thomas pun menolong kita memaknai pandemi COVID-19 secara berbeda. Ketidakpastian, keraguan, kebimbangan bisa saja datang menyerang.
Namun mari tetap bergerak maju dengan hati-hati, dengan waspada, dengan sabar, optimis. Dan jangan biarkan kecemasan, keraguan, dan kebimbangan itu menguasai. Ya, ada kecemasan, ada keraguan, ada kebimbangan yang menyerang dan menghampiri kita. Tetapi jangan biarkan itu menguasai. Masuklah ke lorong-lorong gelap itu. Terus bergerak maju dengan kemantapan hati, waspada, sabar, optimis. Ini kekuatan yang saya kira terbangun sebagai narasi kehidupan kita. Narasi iman kita, jangan ragukan pertolongan Tuhan. Sebagaimana Tuhan tidak marah kepada Thomas yang bergulat dengan keraguan dan kebimbangan, maka percayalah, Tuhan memandang dengan penuh kasih kita semua yang juga bergumul. Bergumul juga dengan keraguan, kebimbangan, dan kecemasan. Beriman tidak berarti tidak pernah diserang oleh keraguan, kecemasan, dan kebimbangan. Life is not about waiting for the storm to pass. It's about learning how to dance in the rain. Hidup bukan sekedar tentang menunggu badai berlalu, tetapi hidup adalah belajar bagaimana menari di tengah badai dan di tengah hujan. Maka biarlah belajar pada Thomas, kita pun akan menemukan yang otentik, yang orisinil dalam pergulatan kehidupan kita saat ini. Betapapun ada kekecewaan, keluhan, tetapi itu tidak membakar-bakar diri. Tidak dibakar-bakar oleh rasa berontak diri dengan berbagai macam rasa di dalam diri kita saat ini. Jangan biarkan dirimu dibakar-bakar olehnya. Maka kita akan menemukan kekuatan itu. Ya, pertolongan Tuhan pasti. Dan kita harus berjuang pula di dalamnya. Maka setiap pribadi, setiap keluarga yang juga tetap bergumul dan bergulat, bahkan setiap pribadi yang juga mengambil bagian dalam proses berat ini, saya menyapa saudara-saudari para medis, para dokter, para perawat, dan juga keluarga masing-masing, yang juga menjadi benteng pertahanan terakhir melawan virus COVID-19 ini. Teguhkanlah hati, kami semua ada bersama dengan saudara-saudara. Tuhan menolong, melindungi dan menguatkan saudara pula dalam perjuangan kemanusiaan yang luar biasa ini. Mari satukan hati dan bahkan kekuatan bersama kita untuk melawan COVID-19 dengan penuh keyakinan akan pertolongan Tuhan. Amin. Saat teduh untuk kita semua.
Marilah kita berdoa. Sungguh layak dan sepantasnya kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Di minggu Paskah kedua ini, kami belajar dari hamba-Mu Thomas. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sesungguhnya kami pun belajar akan keberadaan diri kami yang sama seperti Thomas. Bahkan juga pada saat-saat ini pun kami sama seperti Thomas, melewati masa-masa sulit. Ada kecemasan, ada keraguan, ada kebimbangan, rasa ketidakpastian yang menyelimuti diri kami. Namun iman yang hidup, iman yang otentik, orisinil yang justru kami boleh peroleh itu ketika kami berani masuk dalam situasi sulit sedemikian rupa. Namun kami tampil sebagai pemenang dengan meyakini pertolongan Tuhan pasti ada. Kami memohon berkat pertolongan-Mu ya Tuhan, agar ketika kami memasuki minggu dan hari-hari selanjutnya, kami pun semakin diteguhkan dan dikuatkan untuk memandang situasi ini. Tidak membiarkan diri kami untuk dibakar-bakar pemberontakan diri, berontak hati. Tidak dibakar-bakar oleh kekecewaan dan keluhan. Ketika kami harus berjuang untuk berdiam diri dengan tenang, menahan diri sedemikian rupa. Agar kami pun mampu pada akhirnya memaknai setiap musibah menjadi berkah. Dan tolong kami ya Roh Kudus agar kami dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang berani terus bergerak maju, memasuki lorong-lorong gelap itu. Dan kami akan membangun dalam diri kami kekuatan hati dan batin, menjadi semakin teguh, semakin dewasa, dan semakin tangguh. Tuhan Bapa di dalam surga, bersatu hati untuk memohon berkat dalam langkah kehidupan kami selanjutnya sebagai keluarga, sebagai pribadi, di masa-masa menahan diri untuk berdiam diri dengan tenang, tinggal di rumah. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melihat ini semua juga menjadi pertolongan Tuhan bagi kami. Agar dengan demikian seluruh proses social distancing, physical distancing, demikian pula pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan di berbagai tempat itu sungguh kami boleh taati, kami lakukan juga dalam sebuah perjuangan kami untuk menahan diri kami sedemikian rupa. Bersatu hati memohon berkat. Bila di tengah situasi yang seperti ini ada di antara kami yang tetap harus bekerja, tolong kami, lindungilah kami ya Tuhan. Dalam situasi yang sulit ini, tatkala ada saudara-saudari kami, keluarga-keluarga yang terdampak dan mengalami kesulitan-kesulitan pula, ya Tuhan kami memohon belas kasih-Mu. Seraya kami pun memohon ini adalah saat bagi kami untuk membangun dan mengasah nilai kepekaan kemanusiaan kami, membangun spirit gotong royong di antara kami. Dan tolonglah kami Tuhan untuk mewujudkannya, peka dengan kehidupan saudara-saudari kami di sekeliling kami, tetangga, siapapun yang kami jumpai. Bersatu hati memohon berkat bagi para pemimpin bangsa kami, para pejabat, petugas yang bergerak untuk mengatasi situasi sulit ini. Tuhan kami mohonkan berkat-Mu, hikmat yang daripada-Mu memampukan mereka semua untuk melaksanakan tugas dengan baik oleh karena hikmat yang datang dari Tuhan. Terlebih memohonkan berkat bagi para medis, para dokter, perawat, berikut juga dengan keluarganya masing-masing. Lindungilah mereka semua Tuhan,
Kuatkan dan teguhkanlah mereka, bahkan acap kali mereka menjadi korban dan perlakuan yang tidak baik pula dilakukan oleh beberapa orang yang kurang bertanggung jawab. Tuhan, kami memohonkan berkat daripada-Mu atas mereka semua. Perlindungan Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan di tengah-tengah melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Biarlah kuasa kasih Tuhan menyelimuti karya kasih mereka semua, dan kekuatan hati dan batin serta perlindungan Tuhan mewujud juga dalam kehidupan keluarga mereka. Tuhan Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami pun mempercayakan langkah kehidupan kami 1 pekan ke depan dalam berkat kemurahan-Mu. Inilah doa, syukur dan permohonan kami ya Allah. Kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bawa persembahan di hadapan Tuhan. Nats pembimbing persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat 8 sampai 9. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelartarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Pujian persembahan dari pelengkap kidung jemaat 216 bait yang pertama dan ketiga. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Mari persembahan ini kita bawa di dalam doa saya hantarkan. Bapa Surgawi, syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hingga hari ini. Terima kasih Tuhan telah memberkati ibadah pada pagi hari ini sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu bisa menguatkan iman dan percaya kami kepadamu. Dan kami mohon Roh-Mu yang kudus kiranya memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, sehingga melalui hidup dan kehidupan kami, nama Tuhan akan semakin dipermuliakan. Bapa Surgawi, sebagai ungkapan syukur kami, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan memberkati dan menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh menjadi sarana pelayanan di GKJ Sidomukti maupun di tempat lain yang membutuhkan. Bapa, kiranya Engkau juga berkenan memberkati saudara kami yang Engkau perkenan untuk mengelola persembahan ini. Berkati juga setiap pribadi yang telah mempersembahkan dan yang akan menggunakan persembahan ini. Bapa Surgawi, sebentar lagi kami akan undur dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan melindungi di sepanjang perjalanan kami, sehingga kami boleh bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Kami juga mohon ampun apabila di dalam ibadah ini terselip dosa di dalam hati kami. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh dunia, marilah kita memperbarui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita akhiri ibadah kita. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Dalam kasih dan pertolongannya, kami bersaksi bagi Kristus. Tunduk terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai langkah hidupmu, menguatkan, meneguhkanmu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pujian penutup kita, nyanyikanlah Kidung Baru 204 bait 1 dan 4.
dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Tetap teguh, inilah orang tercela melihat Yesus dalammu. Katakan Yesus dalam